Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ucapkan kepada ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, Allahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memperbuat apa yang Dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala memilih siapapun dan apapun keadaannya yang Allah kehendaki. Artinya tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk memilih siapapun yang ingin dipilihnya, dan tidak ada paksaan yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala menciptakan apapun yang dikehendakinya. Tidak ada paksaan. Artinya Allah Subhanahu wa taala merdeka, berkuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yuqaddir qabla wujudih. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan takdir kita sebelum kita ada. Apa yang ingin disampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita saat ini, itulah yang terbaik. Yang ingin kami sampaikan adalah apapun yang Allah berikan kepada kita dan apapun yang terjadi pada saat ini untuk kita, itulah yang terbaik, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu untuk kita, memilih itu untuk kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada kesempatan yang mulia ini kita perlu bercermin secara singkat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam 4 kali namanya disebut di dalam solat kita. Ketika tahiyat kita sebut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allah mengangkat derajat Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah bergelar Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim juga Allah berikan gelar sebagai Abul Anbiya, ayahnya para nabi-nabi. Tapi kita perlu bercermin kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke makom yang sangat tinggi, kemuliaan derajat yang paling tinggi, tapi kita jarang bercermin tentang kesakitan yang diberikan, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim. Yang pertama, kita harus bercermin, ternyata Nabi Ibrahim itu lahir daripada seorang ayah pembuat berhala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur ketika kita lahir, ayah kita beragama Islam, ibu kita beragama Islam, ayah kita tidak pembuat berhala. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim? Dia lahir di tengah-tengah keluarga yang menyembah patung, dan yang membuat patung itu adalah ayahnya. Apakah Nabi Ibrahim alaihi salam mengutuk kepada Allah? Tidak. Apa yang ada dalam hati Ibrahim? Apapun yang Allah berikan saat ini untuk saya, itulah yang terbaik menurut Allah, walaupun tidak terbaik menurut saya. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam? 30 tahun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa itu Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Rabbi habli minas salihin. Rabbi, wahai Tuhanku, habli, berikan kepadaku, minas sholihin, daripada anak-anak yang soleh. Tepat di usia Nabi Ibrahim berumur sekitar 90 tahun, barulah Allah karuniakan kepada dia seorang putra yang bernama Ismail alaihi salam. 30 tahun dia meminta kepada Allah, baru setelah 30 tahun dia berdoa, barulah Allah kabulkan permintaannya. Bagaimana dengan kita hari ini Bapak Ibu? Kalau ada orang hari ini
Dia sudah sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah sebanyak 1 tahun. Ingat, 1 tahun. Nabi Ibrahim 30 tahun. Nabi, dia nabi. Doanya belum dikabul oleh Allah. Dia tidak kecewa. Dia tidak berkecil hati. Apa yang ada dalam hati Nabi Ibrahim? Apapun yang Allah berikan kepada saya, itulah yang terbaik. Kalau kita 1 tahun sholat, mengadu kita kepada Ustadz, Ustadz, saya sudah sholat 1 tahun. Kenapa ya Ustadz ya? Allah belum mengabul doa saya. Apa salah saya Ustadz? Malah ada orang yang ngomong seperti itu, Bapak Ibu. Maka kita bercermin kepada Nabi Ibrahim. Yang ketiga, istri Nabi Ibrahim alaihissalam diponis mandul. Tapi apa yang terjadi? Apakah Nabi Ibrahim mengutuk? Tidak. Ternyata istri yang diponis mandul itu ternyata bisa melahirkan anak. Siapa anaknya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Ishak, Nabi Ishak. Ketika kita diponis dengan apapun, jangan suudzon kepada Allah, tapi katakan apapun yang Allah berikan, itulah yang terbaik. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup. Apakah Nabi Ibrahim kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, aku kan menolong agamamu nih ya Allah, padamkanlah api ini ya Allah. Nabi Ibrahim tak berdoa seperti itu. Apa kata Nabi Ibrahim dalam hati? Apapun yang terjadi, inilah yang terbaik. Yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim ketika anaknya masih merah, Nabi Ismail baru lahir, Allah suruh mengantarnya ke lembah yang tidak ada hari itu pohon, tidak ada satupun manusia. Yang Makkah sekarang, Bapak Ibu, disuruh meninggalkan anak dan istrinya, anak yang masih merah, dengan perbekalan yang tidak ada. Allah suruh untuk meninggalkan, balik lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apakah Nabi Ibrahim protes kepada Allah? Tidak. Tidak. Karena dia beranggapan apapun yang Allah suruh kepada saya, yang Allah berikan kepada saya, itulah yang terbaik. Lalu yang keenam, Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya Nabi Ismail. Apakah kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku kan ini Nabi ya Allah? Apakah dia meminta tawar-menawar? Tidak, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apapun yang terjadi, inilah yang terbaik. Kalau dia dari Allah, itulah yang terbaik untukku. Tapi sampai hari ini, Bu, berkat syariah Nabi Ibrahim itulah ada peristiwa kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, terakhir. Istri Nabi Ibrahim tak protes. Istri Nabi Ibrahim, bunda kita Siti Hajar, tak pernah protes ketika Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua. Air pun tak ada, Bapak Ibu. Coba bayangkan ditinggalkan, tak ada air. Berangkat ke sana kemari mencari air, tak ada. Yang jauh dicari, tak ada. Ternyata air itu pun keluar daripada tanah persis di bawah tumit Nabi Ismail. Itulah air Zam-Zam sampai hari ini. Sampai hari kiamat dia tidak akan kering. Intinya Bapak Ibu, hari ini kita bercermin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik. Jangan sampai kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Bercermin kepada Nabi Ibrahim. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.